Ini saya share tampilan soal yang kemarin ya. Nomor 1 gampang. Nomor 2 gampang. Nomor 2 deh ya. Aku coba bahas yang nomor 2 dulu. Tapi nomor 2 itu nggak bisa dikerjain kalau nomor satunya belum dikerjain. Ya. Jadi kita coba cek dulu yang nomor 1 ya. Paling nggak nge-enumerasi himpunan A sama B-nya. Nanti habis itu baru kita bikin relasi dari A ke B. Oke. Yang A itu himpunan tanggal merah di bulan November. Ya. Mungkin teman-teman juga udah ngecek di bulan November itu nggak ada libur nasional atau tanggal merah yang lain selain yang hari Minggu kan. Jadi nanti kita lihat yang hari Minggu itu tanggal berapa aja. Nah, itulah anggota himpunan A. Oke. Yang B, himpunan bilangan prima yang lebih kecil dari 31. Pertanyaan saya, 31 masuk nggak? Enggak, Pak. Nggak, betul. Ya, lebih kecil dari 31 artinya 31 nggak termasuk. Ya. Kalau lebih kecil atau sama dengan 31 baru dia masuk. Berarti tinggal kita cek. Kita buat tanggal merah bulan November ya. Sebentar. Saya kalendernya juga hitam semua soalnya. Jadi buat ngelihat yang tanggal merah atau yang hari libur, saya biasanya lihat dari internet. Nah, yang bulan November 2020, hari Minggunya itu ada 5. Ya, nanti teman-teman bisa koreksi. Berarti himpunan A-nya adalah minggu pertama, minggu kedua, 3, 4, sama terakhir hari kemarin ya. Hari Minggu kemarin tanggal 29 November. Inilah himpunan A-nya. Nah, kalau himpunan B-nya adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 30. Berarti 2, 3, 5, 7, 11, 11, terus 13, 13, berapa lagi? 15 bukan, 17 masuk, 19 masuk, 21 bukan, 23 masuk, 25, 27 bukan, 29 masuk. Oke. Ini A dan B-nya. Ya. Nah, dari situ kita mau bikin ya kardinalitas masing-masing himpunan bisa ya. Cuma tinggal ngitung ada berapa banyak anggotanya. Himpunan A iris B juga bisa. Ya, tinggal dicari mana yang ada di kedua-keduanya. Ya. Pertanyaan nomor 2-nya, buat sebuah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Ya, yang menyatakan jumlah angka pada bilangan tersebut sama, pakai diagram panah. Berarti kita gambar diagram panahnya dari himpunan A ke himpunan B. Ya. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan aja dibuka. Ngantong dulu, Bib. Iya, mainnya di depan. Oke. Nah, himpunan A anggotanya ada 5. 1, 8. Oh, gini aja deh. Oke, himpunan pakai diagram panah. Himpunan A-nya
Himpunan B-nya juga sama, kita tuliskan anggota-anggotanya. Apa? 13. Sorry ya, nggak rata karena apa namanya nulis di whiteboardnya Zoom agak susah. Apa? 23, 29. Oke. Ada yang ketinggalan kan? 23, 57, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Oke, sip. Ya udah ambil ke bawah. Oke, ini B-nya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah relasinya seperti apa? Karena relasi yang kita minta adalah jumlah angka pada bilangan tersebut sama. Jadi kalau mau kita bisa lihat jumlah angkanya di sini. 1 satuan kan ya udah 1, 8 juga 8. 1 sama 5 ini jumlah angkanya 6. Ya kan 1 tambah 5. Ini aku coret-coret sedikit di sini. Warnanya dibedain aja deh. Nah, 6, 2, 2, 4, 29, 11. 11-nya perlu dijumlahin lagi nggak? Nggak. Tapi kalau ada yang ngejumlahin nggak apa-apa, masih di apa namanya dibolehkan lah. Ya, karena kan sebenarnya kita ngejumlahinnya sekali aja, gitu. Karena nggak diminta untuk jumlah bilangan jumlah angka pada bilangan tersebut sampai satuannya kan enggak. Ya. Ini 1 sama 8 tetap, makanya enggak saya ubah. 2, 3, 5, 7, 11 berarti jadi 2 ya. 11 jadi 2, 13 jadi 4, 17 itu 8, 19 itu 10, 23 itu 5, 29 itu 2 tambah 9, 11 ya. Oke. Ini start kurangin dulu. Yang ini yang hijau-hijau ini nggak perlu ditulis nggak apa-apa ya. Hanya cuma ya anggaplah kayak coret-coretan aja bahwa oh ini jumlahnya ini loh, ini yang mau kita bandingkan. Kayak gitu. Kita juga bisa bikin apa namanya tiga himpunan sih sebenarnya. Jadi himpunan A ke himpunan apa namanya jumlah dari angka-angka pada bilangan tersebut. Himpunan B juga kayak gitu. Nanti baru dari himpunan baru itu yang kita hubungkan. Itu bisa. Tapi gini aja lah. Nah, sekarang tinggal mana yang sama. 1 ada sama nggak di kanan? Nggak ada. 8 ada yang sama nggak? Oh ada. 8 dengan 17. Ya kan? 15. Entar dulu. 8-nya belum selesai. Ada lagi nggak yang 8? Nggak ada. 15. Ada nggak di kanan? Nggak ada. Ya, 22. Jumlahnya 4. Di kanan ada nggak yang jumlahnya 4 juga? Ada. 13. Oke, ini hubungkan ke sini. Ada lagi nggak yang jumlahnya 4? Nggak ada. 29 jumlahnya 11. Ada nggak yang jumlahnya 11? Nah, ini agak tricky juga sih, karena di sini ada 11, di sini ada 11. Ya. Ini sama ini nggak ada relasi, karena jumlahnya 11 itu adalah 2, jumlahnya 29 itu 11. Ya, jadi relasinya 29 itu ke sini saja. Ada lagi nggak yang jumlahnya 11? Nggak ada. Dan sampai sini. Nah, apakah ini fungsi? Bukan. Bukan ya.
Kenapa bukan fungsi? Karena tidak Sama semua anggota A, tidak semua anggota himpunan A punya pasangan di himpunan B. Gitu. Ya dari situ aja udah kelihatan gitu bahwa oh dia bukan fungsi. Gitu. Karena kita nggak bisa mendefinisikan F1-nya berapa di sini. Gitu. Oke. Ya kalau nggak ada fungsi ya otomatis apa namanya yang injektif, terus surjektif, bijektif itu otomatis enggak. Karena fungsi aja bukan gitu kan. Oke, kurang lebih kayak gini. Ada yang mau ditanyakan? Bapak, Ya. kalau misalnya saya pikir itu kayak 8 tambah 15 hasilnya 23. Saya pikir kayak gitu. Bukan kayak 1 tambah 5. Iya, makanya ada beberapa yang berpikir itu tapi kan diluruskan kan kemarin kan. Iya, jadi Karena makanya kalau kayak gitu itu jadinya bukan apa namanya bukan relasi biner. Ya. Misalnya 8 tambah 15 jadi 22 ya. Itu bisa kita bisa bikin relasi itu tapi jadinya nanti relasi apa namanya? dua anggota ke satu. Jadi dia kayak fungsi ini loh, kayak fungsi penjumlahan. Ini sekilas ya. Apa namanya? 8 tambah 15 sama dengan 22. Gitu. Nah, ini sebenarnya juga relasi dari dua buah benda ya ke satu buah benda. Ini ada ya dalam fungsi juga bisa kita apa namanya kita tuliskan. Ini fungsinya ada dua argumen, ada dua inputan yang dipakai di sini. Ya. F 8 15 sama dengan 22. Kayak gini. Ya, fungsinya apa? Fungsi penjumlahan yang dinotasikan dengan notasi plus gitu. Perkalian juga bisa fungsi perkalian gitu. F apa namanya misalnya 8 15 juga yang terjemahnya 8 kali 15 ya hasilnya nanti berapa itu bisa hubungin tapi bukan relasi biner seperti ini ya. Kalau relasi biner ya satu anggota ke satu anggota lain. Gitu. Kalau misalnya udah terlanjur kayak gitu nggak apa-apa ya. Mungkin memang dari soalnya yang agak membingungkan ya. Jadi nanti aku coba lihat ini aja gimana cara teman-teman jawab. Kalau memang menerjemahkannya seperti itu dan itu masih masuk, masih ada poinnya kok. baik, Pak, makasih. Ada lagi? Ini Saya mau nanya nomor 3 sih, Pak. maaf nggak kedengeran. Gimana jadi? Saya mau nanya nomor 3 kan di soalnya tentukan hasil bagi dan sisa pakai teorema sisa itu ya Pak ya. Tapi saya coba bandingin pakai Horner, terus pembagian bersusun sama teorema sisa itu beda hasilnya Pak. Nah, kenapa bisa beda? Yang pembagian bersusun sama Horner sih sama, cuman kalau dibandingin sama teorema sisa tuh beda hasilnya. Nah, jadi teorema sisa bedanya gini. Kemungkinan salah menentukan ininya ya. Oh, kalau ini kan 2x min 1. Kalau 2x min 1 sama dengan 0, x-nya sama dengan berapa? 1/2. 1/2. 1/2 ya. Nah, pakai itu dapat hasilnya. Nah, dapat cuman kalau yang teorema sisa hasilnya beda sama yang Horner. Oke, coba deh tunjukin. Aku kasih izin buat nge-share ya. Coba tunjukin hasilnya gimana. Nanti apa namanya? Aku coba koreksi dari situ. Gak apa-apa, ini siapa? Maaf. Nggak kelihatan. Tapi saya lagi
kelas lagi nggak buka laptop. Kita lagi ngegosok. Ini laptop ya udah. Ya udah aku cobain ya. Ini kita coba hitung pakai pembagian bersusun dulu ya. Nanti hasilnya bener nggak? Habis itu kita coba compare sama Horner. Oke. Maaf. Nanti minta tolong dibacain itunya ya, soalnya. Oke. Berapa yang dibagi? Tentukan hasil bagi dan pembagian dari 4x pangkat 4 dikurangi 8x pangkat 3. 4 dikurangi 8x pangkat 3. Ditambah 9x pangkat 2. 9x kuadrat. Ya, dikurangi 7x. 7x. Tambah 2. Tambah 2. Oke. Dibagi dengan 2x pangkat 1. Nah. Aku ganti biru aja deh. Dibagi dengan 2x min 1 ya? Iya, Pak. Oke. Ini kita coba bagi. Nah, kita mau membagi ini dengan ini. Ya, gimana caranya? Kalau kita pakai pembagian bersusun, ya cara panjang, itu kan berarti kita ngelihat ini dulu kan. Kita ngelihat koefisien dari pangkat tertingginya sama koefisien dari pangkat tertingginya si pembagi. Ini 4x pangkat 4, ini 2x. Gitu. 4x pangkat 4 kalau kita bagi 2x jadi berapa? X pangkat 4 dibagi 2x. 4 bagi 2. 2, x pangkat 4 dibagi x pangkat 3. Jadi 2x pangkat 3. Gitu. Ini hasil bagi suku pertamanya. Kita tulis di sini dulu. 2x pangkat 3. Oke. Balik lagi 2x pangkat 3, kita kaliin ke sini. Nanti kita dapat nilainya berapa, baru kita hitung selisihnya. 2x pangkat 3 kali 2x, di sininya jadi 4x pangkat 4. 2x pangkat 3 kali min 1, jadi min 2x pangkat 3. Ya. Kita kurangi. Kalau dikurangi 4x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 4, 0. Min 8x pangkat 3 dikurangi min 2x pangkat 3 jadi berapa? Min 6. Min 6x pangkat 3, betul. Nah, yang ininya kan juga ngikut kan, karena sebenarnya kita mengurangi semua ini dengan dia. Cuma sering digampangin suku ini aja, nanti yang lainnya ngikut turun, gitu kan? Sebenarnya ini semua kita kurangi dengan ini, ya, karena ini lawannya 0 dikurangi 0 kan sama, jadi nilainya kayak turun. Gitu. Min 7x tambah 2. Oke. Balik lagi rutinnya kita lakukan. Min 6x pangkat 3 sama 2x. Ini dibagi ini, hasilnya min 3x kuadrat. Betul? Iya, betul. Kan ini bagi ini jadi min 3x kuadrat. Ini kita kalikan lagi. Min 3x kuadrat kali 2x jadi min 6x pangkat 2 ini jadi x pangkat 3. Min 3x kuadrat kali min 1 jadi plus 3x kuadrat. Oke. Oke. Kita hitung selisihnya. Ini kurangi jadi 0, 9 kurangi 3 jadi 6x kuadrat, min 7x plus 2. Lagi 6x bagi ini jadi tambah 3x. Betul ya? 2x kali 3x jadi 6x kuadrat. Oke. Ini 6x kuadrat. 3x kali min 1 jadi min 3x.
Ups, kejauhan. Spasinya kebanyakan ya. Nah. Oke, kurangin lagi. Kalau pakai kertas enak ya, cepet. Tulis itu. Ini kurangin 0, min 7 dikurangi min 3. Kan sama kayak min 7 tambah 3 kan? Jadi min 4. Tambah 2. Ini dibagi ini. Jadi min 2 ya. Min 2 kali ini jadi min 4x tambah 2. Sama ternyata. Kalau sama, waktu ini dikurangin, sisanya jadi berapa? 0. Jadi 0, betul. Nah, ini sisanya 0. Kalau sisanya 0, artinya ini adalah faktor dari ini. Nah, nanti kita akan lihat pakai Horner, pakai aturan sisa, hasilnya juga sama harusnya. Gitu. Sebentar saya point out bahwa ini adalah sisa baginya. Yang ini adalah hasil bagi. Yang diminta 2 itu kan? Berapa hasil baginya, berapa sisa baginya kan? Betul nggak? Iya, Pak. Iya. Nah ini. Hasil baginya adalah ini, 2x pangkat 3 min 3x kuadrat tambah 3x min 2, sisa baginya adalah 0. Kalau pakai aturan Horner gimana? Kita coba lihat. Oke. Kalau pakai aturan Horner, yang kita ambil adalah koefisien-koefisiennya dulu kan, kita bikin dalam sebuah barisan. Oh, ini hapus saja. Bentar. Ini hapus, aku bikin di sebelah kanan ya, biar kelihatan. Oke, kita ambil koefisiennya. Yang paling tinggi pangkat berapa? Pangkat 4. Koefisiennya 4. Habis itu min 8. Oh, kejauhan. Ini aja deh. Nah, habis min 8, 9. Jadi, pangkat 4-nya itu ini, pangkat 3-nya itu ini, pangkat 2-nya itu ini, yang X pangkat 1, min 7, yang X pangkat 0, yang konstan, adalah plus 2. Oke, kita dirapikan sedikit. Uch. Oke. 2-nya hilang. Tutup. Nah, ini. Ya kita siapin areanya buat ngerjain. Nah, kenapa kayak gini? Ini sebenarnya cuma untuk misahin aja dari area yang koefisien-koefisiennya sama yang pembaginya. Pembaginya 2x min 1. Berarti x minus berapa? Sini. Min setengah ya tadi ya. Kita coba setengah dulu. Kita hitung setengah. Coba ya kalau ini setengah ternyata. 1/2. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Oke. Hitungnya kan gini. 4 turun kan? Ya kan? 4 turun ke sini. Habis itu 4-nya kita kaliin setengah. 4 kali setengah berapa? 2. 2. Taruh di sini 2.
Min 8 tambah 2? Min 6. Min 6. Min 6 kali setengah? Min 3. Min 3. 9 tambah 3? Nah, 6 kali setengah? 3. Ya. Min 7 tambah 3? Min 4. Min 4. Min 4 kali setengah? Min 2. Min 2. 2 tambah min 2? 0. Betul? Betul. 0. Yang bagian terakhir, ini kita singkirkan. Kita pisahkan karena ini adalah sisa pembagiannya. Hasil pembagiannya mana? Yang ini. 4 min 6, 6, 4. 6 min 4. Sorry. Hasil pembagiannya adalah yang ini. 2 min 3, 3 min 2. Ini sih hitungan hasil kali ini kali ini. Jadinya ini. Gitu. Jadi di sini kita punya hasil baginya, ya, dan ini adalah sisa baginya. Oh, yang hasil baginya yang atasnya, Pak? Betul. Oh, kalau saya, Pak. Sama nggak kayak yang sebelah kiri? Tapi saya makinnya yang bawah, Pak. Nah, itu. Tambahannya. Tapi dibagi 2 gitu, Pak. Lah bagi 2 dari mana? Samain. 2X-nya. Saya waktu itu pernah nonton dari YouTube. Terus ketuker ya? make yang bawah. Nah, itu emang dibagi 2 karena itu kan 2X min 1 ya. Oh, oke. Koefisien Iya, betul. Karena ini 2X min 1 ya, jadi X-nya itu 2 ya. Nah, dia dibagi 2. Kebetulan sama. Oke. Tapi saya ingatku sih ini yang hasil kalinya. Oke, kita coba pakai angka lain deh ya. Tapi Pak, saya kesel jawaban saya salah karena harusnya saya bawa minusnya, tapi pas saya ngerjain tuh minusnya nggak saya bawa, jadi hasilnya sisa baginya tuh ada gitu Pak, ada angkanya. Berarti kurang teliti di minusnya ya? Iya, aduh. Ya nggak apa-apa. Namanya belajar. Maunya kan sekarang jadi tahu, oh iya kurang teliti di minus. Nah nanti waktu ada lagi kasus yang sama ataupun kasus yang lain, bisa lebih berhati-hati, gitu. Karena apa ya, yang sering ketuker ya itu memang di minus, apalagi kalau kayak gini nih, minus sekian dikurangi minus, gitu. Itu banyak yang salah biasanya. Oke, nggak apa-apa. Maksudnya secara jadi namanya matematik itu kita nggak cuma ngelihat hasil akhirnya aja, tapi lebih lihat ke prosesnya, ya. Jadi hasil akhir bisa jadi benar gitu, pakai cara yang manapun ya hasilnya akan sama ke sana gitu. Cuma dilihat nanti prosesnya mana nih yang diambil, ya. Ada kesalahan di bagian mana. Kalau kesalahannya itu mempengaruhi yang belakang-belakangnya, ya yang dianggap salah cuma yang pertamanya aja, gitu. Ke belakangnya akan dilihat. Jadi kalau misalnya di sini salah ngitung, hasilnya ini jadi positif gitu. Ini jadi plus 6. Ya, terus ke atasnya ini salah. Nah, ngitung ke atas salah ini itu nggak dianggap, gitu. Jadi yang dianggap salah cuma sininya aja. Ya nggak apa-apa. Ya. Oke. Apalagi nih? Tadi yang pakai teorema sisa hasilnya beda, berarti bukan karena salah teorema sisanya ya, tapi karena salah ngitungnya ya. Iya Pak. Oke. Sip.
Hasil bagi. Baginya ini kali ini begitu. Oh ya, sip. Betul. Yang ini yang hasil bagi. Karena kalau misalnya kita ngelihat faktor, oke. Jadi metode Horner kayak gini, ya teorema sisa, itu kan sebenarnya bisa kita pakai buat ngitung faktor dari apa namanya, dari sebuah polinom kan. Habis ini selesai, ini bisa kita proses lebih lanjut lagi, habis itu kita proses lebih lanjut lagi. Gitu ya, ini hasil baginya yang kita proses. Ini yang apa namanya, intermediarinya. Kebetulan sama kayak ini bagi 2. Oke. Sip. Sama dengan baik, ada lagi? Yang lain juga nggak masalah, dari luar UTS juga boleh. Pak, sebenarnya soal yang terakhir itu dicari inverse-nya atau cuma ditanya punya atau enggak sih, Pak? Saya cari loh, Pak. Nah, kalau dicari bagus. Tapi kalau yang diminta cuma ditanya doang ya. Betul. Punya ya punya kan? inverse enggak gitu. Punya gitu. Kenapa punya gitu. Bisa dijawab gitu. Kalau misalnya apa namanya? Sampai dicari dan dicari itu hasilnya ada, berarti udah nunjukin bahwa itu ada inverse-nya kan? Iya. Itu juga bisa. Cuma ya sebenarnya nggak perlu sampai sana, nggak apa-apa. Gitu. Ya. Jadi itu nggak usah dicari Pak tadi kemarin Pak. Hah? Jadi nggak usah dicari. Nggak usah. Ya kan pertanyaannya coba. Apakah matriks tersebut punya inverse? Kemarin cari. Nah, yang nyari nggak apa-apa. Itu kan apa namanya, sekalian latihan kan. Sekarang jadi tahu gimana cara nyari inverse-nya, gitu. Nah, apa namanya, poin plus aja dari situ. Gitu. Tapi kalau yang diminta soalnya itu enggak. Gitu. Karena soalnya sendiri didesain sebenarnya bisa selesai dalam 2 jam kurang. Kalau nyari inverse, nyarinya lumayan lama kan? Ih, Pak, saya gara-gara nyari inverse yang tadi tuh jadi salah. Jangan nyalahin. Enggak, maksudnya pikiran sayanya kayak terlalu paku sama inverse, soalnya saya membutuhkan waktu yang cukup lebih untuk inverse daripada soal yang lainnya. Jadinya kayak terlalu fokus sama itu, yang lainnya jadi nggak teliti gitu loh, Pak. Kan kesel ya, aduh ya Allah. Ya enggak lah. Maksudnya gini loh, apa namanya, gara-gara kamu ngerjain satu hal yang lainnya agak kurang, kamu nyalahin hal ini kan enggak. Gitu Ya. kan. Makanya lagi pula waktunya juga 2 hari kan. Jadi ya saya terlalu buru-buru, Pak. Ya mungkin ya karena nggak teliti aja. Oke. Ya emang sih kalau ngitung inverse ya di sini kan H kali G kan berarti akan jadi 3 kali 3 kan matriksnya. Ngitung inverse 3 kali 3 itu apa namanya, kalau manual itu emang agak lama. Cuma kalau teman-teman manfaatin OBE ya, operasi baris elementer, itu bisa cepat. Aku udah ngupload videonya belum yang ngitung inverse pakai OBE? Belum kayaknya, Pak. Belum ya? Oh, asik. Iya. Ya udah, aku tunjukin di sini aja ya. Oke. Di sini apa namanya? Hasil kali matriksnya ada yang udah ngitung belum? Aku udah. Udah, oke. Boleh di-share matriksnya berapa yang mau di-inverse? Ini aku clear dulu. Matriks. Share screen, Pak. Apa gimana? Share screen boleh disebutin juga nggak apa-apa. 8. Itu langsung jawaban dari H kali G kan, Pak? Iya, H kali G. Ya. H G sama dengan berapa? 8. Sampingnya 14, min 14. 14.
Sampingnya lagi 25. 25. Oke. Bawahnya 12. 12. 8. 8. Min 2. Min 2. Bawahnya 9. 9. Min 4. Min 4. 28. 28. Oke. Ini ya. Nanti silakan teman-teman yang lain dikoreksi. Benar nggak? Aku belum ngecek nih yang apa namanya ke kunci jawabannya ya. Nah, jadi kita pakai matriks ini aja. H kali G adalah ini matriksnya. Nah, yang mau kita cari adalah ini aja. HG inverse. Satu. Sama dengan berapa? Oke, ini berapa? Nah, kalau mau nyari inverse pakai cara normal, itu kan kita ngitung determinannya dulu, ya kan? Habis itu kita ngitung matriks kofaktornya kan. 1 per determinan kali join matriksnya, kita dapat inverse-nya, gitu kan. Tapi ada cara lain, yaitu manfaatin operasi baris elementer. Apa itu operasi baris elementer? Kayak yang ditunjukin di... Kalau OB-nya udah kejelasin kan ya? Atau belum juga jangan-jangan? Udah ada videonya kan OB? Ya udahlah. Intinya OB itu ada 3 operasi 3 operasi di matriks ya, yang dia mengikuti operasi di sistem persamaan linier gitu. Jadi kita bisa nuker barisnya, kita bisa mengalihkan satu baris dengan suatu konstanta tertentu yang tidak nol, kita bisa mengoperasikan baris satu dengan baris lain, dijumlahin, dikurangin, kayak gitu. Kaliin antar baris nggak bisa, ya. Menjumlahkan satu baris dengan suatu konstanta tertentu juga nggak bisa. Jadi kalau mengalihkan dengan konstanta, menjumlahkan antar baris. Nah, di situ untuk inverse kita nyiapin matriks ini dan matriks identitas dulu. Matriks identitas 3 kali 3 gimana? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 kan? Matriksnya kita set begini. 1 0 0 12 8 min 2 0 1 0 9 min 4 28 0 0 1. Oke. Sorry. Nah, ini matriksnya augmented dengan matriks identitas. Yang di sebelah kanan tanda ini matriks identitas, yang sebelah kiri tanda ini adalah matriks HG-nya. Kita akan mengoperasikan dia sehingga di sebelah kiri ini jadi matriks identitas. Nah, nanti yang di sebelah kanan itulah matriks matriks ininya, matriks inverse-nya. Gimana caranya? Kita mencoba menolkan ini dulu. Menolkan ini, habis itu menolkan ini. Habis itu menolkan ini. Caranya gimana? Gimana supaya ini nol? Ya, kita bisa operasikan sama baris yang pertama atau baris yang kedua. Terserah. Misalnya ini ada masih bisa disederhanakan nggak ya? 25, 28, 12. 6, oke. Yang baris keduanya aja deh. Baris keduanya ini saya sederhanakan. Ya. Saya bagi 2. Jadi baris kedua itu saya bagi 2. Jadi R2 kali setengah
Kita masukin ke R2. Yang pertama. Maka 12 bagi 2 jadi 6, 8 bagi 2 jadi 4, min 2 bagi 2 jadi 1, min 1 ya. 1 bagi 2 jadi setengah. Jadi kayak gini. Oke. Terus, nah, baris kedua sama baris ketiga, ya itu bisa kita operasikan 2 kali baris kedua dikurangi 3 kali baris ketiga. 2R2 dikurangi, balik. 3 kali baris kedua dikurangi 2 kali baris ketiga. Ini kita masukin ke baris ketiga. Ya. Di copy aja deh. Nah. 6 kali 3, 18, dikurangi 9 kali 2, 18. 18 kurang 18, 0. 4 kali 3, 12. Min 2 dikurangi 2 kali min 4. 12 dikurangi 8. Dikurangi min 8 ya, 20. Ini min 1 kali 3, min 3. 2 kali 28, 56. Min 3 dikurangi 56, minus 59. Banyak kali. Oke, 0 sama 0, oke, tetap 0. 3 kali R2, 3 kali setengah. 3/2. Dikurangi 0 kali 2, 0. Jadi 3/2 di sini. 3 kali 0, 0. Dikurangi 2 kali 1, 2. Min 2. Oke, kita jadi punya matriks baru seperti ini. Setelah kita operasikan menggunakan baris yang kedua. Ya. Lanjut lagi, ngilangin yang atasnya, yang 6. Gimana ngilangin 6-nya? Ada 8 di atas. Ya. 3 kali R1 dikurangi 4 kali R2. Dimasukin ke R2. Ya. 3 kali 8, 24. Dikurangi 4 kali 6. Jadi 0. Terus. Nggak bisa ya. Ini nggak bisa di-copy. Nah, ini kita lakukan terus sampai nanti hasilnya jadi matrik identitas. Mau diselesain sampai akhir nggak atau mau dicobain sendiri? Selesain aja Pak, biar soalnya cara Bapak sama saya beda kali. Iya. Makanya ini sebenarnya aku ngenalin cara baru untuk proses inverse matrix pakai metode numerik ya. Harusnya ada videonya, cuma videonya ternyata belum diupload ya. Ya mohon maaf. Tapi itu kan juga nggak kepake ke UTS. Jadi nggak apa-apa, aku kenalin aja. Oke, lanjutin. Min 14 kali 3, min 42, 4 kali 4, 16. Min 42 dikurangi 16, min 58. Min 58. 25 kali 3, 75, 75, min 1 kali 4, min 4, dikurangi min 4, berarti tambah 4, 75 tambah 4, 9, 79. Gitu. 3 kali 1, dikurangi 4 kali 0, 3. 3 kali 0, dikurangi
4 kali setengah min 2, 0 sama 3 kali 0 dikurangi 4 kali 0, 0. Oke. Hasilnya ini. Oke. Oke. Nah, ini udah 0 nih. Kalau ini udah 0, kita mengenalkan yang ini. Wah, angkanya nggak enak juga ya. Aku boleh pakai Python nggak nih, Bu? Ya udah. Step by stepnya kayak gini lah. 20. Oke. Aku taruh di sini aja ya. Ini aku naikin. Ini hapus, ini aku naikin lagi. Nah, supaya cukup. Oke. Gimana cara kita mengenalkan yang ini? Ya, kita mengoperasikan baris kedua dengan baris ketiga. Caranya, ya, kalau mau dituliskan di sini berarti 20 R2 tambah 58 R1. R3. Ini kan. 20 kali ini tambah 58 kali ini, dia akan sama. Waktu dijumlahkan, hasilnya 0. Cuma terlalu besar hitungannya kalau kita kalikan 20 sama 58. Kita kecilin, yang ini kita kalikan 10 aja, yang ini kita kalikan 29. Kok bisa? Ya, karena itu tetap akan jadi ini kan, apa namanya, KPK-nya dari 20 dan 58 itu kan 290. Makanya ini kali 10, ini kali 29 udah cukup. Gitu. Ini kita masukkan ke R3. Ini KPK FVB, kita akan bahas nanti apa namanya, di 2 atau 3 pertemuan lagi. Setelah kita bahas apa namanya, sistem bilangan, nanti kita akan bahas teori bilangannya. Nah, berarti di sini 580 dikurangi 580 jadi 0. 790, waduh, kalkulator nih. HP mana ya? HP itu di mana? Ini aja deh. Sebentar, aku buka kalkulator dulu buat ngitung ininya. Kalkulator, oke. 10 kali 79, 790 ya. Ditambah 29 kali minus 59. Min 59 kali 29. Minus 921. Ini 790. Oke, nanti koreksi kalau salah. 7921. Karena kan 59 kali 29 itu hasilnya 1711. 790 dikurangi 1711. Oke. Min 921. Oke. Nah. 1 sama 3. Oh, kok 1 sama 3? 3 sama 0. 3 kali 10 kali 3. Ya, ini R2-nya kan 3. Kita lagi ngerjain yang ini.
10 kali 3, 30 ditambah 29 kali 0, 30. 10 kali min 2, min 20. Min 20 ditambah 29 kali 3 per 2. Berapa tuh 29 kali 3 per 2? Ditambah 29 kali 3 per 2. Oke. Jadi 23,5. 10 kali 0 ditambah 29 kali min 2. Jadi min 58 ya. Oke. Dah. Ini udah yang di sini kita jadikan 1. Berarti kita bagi dengan minus 921. R3 per min 921 masukin ke R3. Berarti baris terakhirnya akan berubah menjadi nanti compare ya sama hasil yang didapat. Min 921 bagi min 921 1. 30 bagi min 21 bagi min 921. Ini mau bentuk pecahan atau mau koma-komaan aja? Bebas deh, Pak. Oke. Aku pakai koma-komaan 4 angka di belakang koma aja ya. Iya, Pak, bagus. 0,0326. 0326. Jadi ini sebenarnya 03257329 ya, karena dipotong 4 angka di belakang koma jadi 0326. Per 8 angka aja. Ya udahlah 4 angka aja. Nanti kalau butuh 8 angka baru kita itu. Ya udah 8 angka deh. Biar teliti. 921 30 dibagi 921 3257 329. Oke, nih 23,5 dibagi 1. Jadi minus 0,0255 1574. Ini 8 bagi 921. Ini min bagi min jadi positif 0,0629 7503. Oke. Gini. Ya. Nanti kita lanjutin lagi ke atas. Oke. Aku tunjukin pakai Excel aja deh biar cepet ngitungnya. Bentar ya. Buka kalk. Nah, yang udah ngitung inverse-nya ya. So, coba dibandingin. Baris ketiganya sama nggak kayak gini? Punya aku banyak banget, Pak. Angkanya aku bingung deh itu sama atau enggak, tapi kayaknya beda deh. Boleh share screen nggak, Pak? Bapak yang ngecek deh bener apa enggak. Oke. Kalau mau coba share screen, coba silahkan aja. Bentar.
Ini udah kelihatan belum sih? Nah, kan ada perperannya kan? Coba ya. 172 kalau dibagi 35. Sebentar. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan. Ke bawah lagi dikit dong. Eh, Oh iya, buat yang baru datang, yang nomor C sebenarnya nggak perlu dihitung sampai inverse-nya ya. Cuma ditanyain punya inverse atau enggak. Oke, Pak, baik. Tandanya punya inverse apa? Sebenarnya dari determinannya kan. Kalau determinannya dia 0, dia nggak punya inverse. Kalau determinannya dia nggak 0, dia punya inverse. Yang hasil akhir paling bawahnya aja. Ini jelas Maulana Jaki, Oli, Ke bawah itu. Nah, dan 4 ya. 684. Oke, agak beda sih. tapi kalau misalnya cara ini kan ya udah deh, Pak. Saya juga sama kayak gitu, pakai adjoin. Ya benar sih, caranya benar. Gitu kan. Caranya benar bahwa kalau kita mau ngitung inverse, ya kita hitung determinannya dulu, kita buat matrika joinnya, nanti baru per determinan kali matrika joinnya dari situ bisa dapat ya. Kayaknya benar, cuma angkanya aku belum ngecek sampai detail nih di sini karena ya belum dihitung aja. Oke, nggak apa-apa. 9 dan 48. Aku minta layanan lagi ya. Oke. Ini hasil terakhirnya. Hasil terakhirnya kan ini ya. 8 min 14. Apa aku pindahin ke Excel dulu. 8 min 14 25 100 0 min 879 min 5879. Aku share ini aja deh. Aku share Excel-nya. Nanti dari situ baru nggak kelihatan ya. Sebentar ya, aku nyalin ke Excel dulu nih. Nanti dari Excel kita akan hitung. Min 58 min 921 3 min 23,5 min 58. Oke. Oke, ini Excel-nya udah kelihatan. Ini adalah dua matriks yang digabungkan. Posisinya bip. Ya. Aku pisahin pakai ini deh. Tick border dulu. Nah. Oke, yang ini aku kasih warna abu-abu biar
kelihatan bedanya. Oke. Nah, ini matriks awal kita ya, yang HG, yang udah di OBE. Ini matriks identitas yang udah di OBE dengan cara yang sama. Oke. Kita menghilangkan yang diagonal di baris ketiga jadi 1, berarti baris pertamanya tetap gini aja deh. Baris pertama sama kedua tetap. Ya, yang baris ketiga adalah ini dibagi min 921. Spesial. Yang tadi sama kayak yang di whiteboard ya. Cuma bedanya ini. Nah. Sekarang kita mau menolkan yang ini. Kita mau menolkan yang ini. Caranya gimana? Kalau ini udah 1, mengenolkannya gampang kan? Ya. R2 dikurangi 79 kali R3. Kita masukkan ke baris kedua. Nah, baris pertamanya sama, baris ketiganya sama, baris keduanya adalah baris kedua dikurangi 79 kali baris ketiga. Special formulas. Nah, ini kan udah 0. Ya. Udah 0, habis itu kita membuat jadi 1 di diagonalnya. Caranya gimana ya? Dibagi dengan min 58. R2 dibagi min 58, kita masukin ke R2. Lebih cepat ini yang hitungnya. Excel yang hitung gitu. Oke, baris pertamanya tetap, baris ketiganya tetap. Ya, baris keduanya adalah R2 dibagi min 58. Masukin ke baris kedua. Spesial formula. Oke, ini udah satu ya. Udah selesai. Tinggal kita mengenolkan yang 2 ini. Caranya gimana? Mau satu-satu bisa, mau langsung juga nggak apa-apa. Gitu. Kalau satu-satu ya berarti kita ngenolin yang ini dulu nih. Ya. Caranya ya tinggal di jumlahin sama baris ketiga. R1 min 25 R3. Gitu. Kita masukin ke R1. Atau kalau mau langsung selain dia dikurangin 25 kali ini, dia ditambahin dengan yang R2. Tambah 14 R2. Langsung. Ya, aku coba langsung aja ya. Supaya cepat. Oke. Karena R1 doang yang berubah, baris kedua tetap, baris ketiga tetap, baris pertamanya adalah baris pertama dikurangi 25 kali baris ketiga ditambah 14 kali baris kedua. Spesial formula. Ini jadi 0, ini jadi 0. Ya. Tapi diagonalnya belum 1. Kita bagi 8. R1 bagi 8, masukkan ke R1.
Baris kedua dan ketiganya tetap, baris pertamanya adalah ini dibagi 8. Special formula. Oke. Nah, kalau di sebelah kirinya udah jadi identitas seperti ini, ya, maka apa namanya yang di sebelah kanan ini adalah inverse-nya. Gitu. Benar nggak ini inverse-nya? Kita coba cek. Aku juga nggak yakin karena apa namanya? Ya, yang jelas kalau inverse berarti kan A dikalikan inverse-nya, ya. Hasilnya identitas kan? Ya kan? Nah, kita coba aja kaliin matriks ini. Kita kalikan dengan matriks asalnya. Matriks yang tadi, matriks H kali G-nya. H kali G-nya berapa sih? 8 min 14, 25. 8 min 14, 25. 12, 8 min 2, 9 min 4, min 4 plus 28. Oke, ini H kali G-nya ya. Oke. Ini H kali G-nya. Ini inverse-nya. Inverse. Sini ya. Not responding. Excellent. Oke, tapi Zoom-nya masih nyambung kan ya? Masih, Pak. Masih. Ini apa namanya, Excel-nya masih not responding nih. Sebentar. Oke, superscript. Oke, nah inverse-nya adalah yang ini. Ya, benar nggak? Kita coba kalikan HG kali inverse-nya. Kalau ini kita kalikan, berarti kan baris pertama, kolom pertama, aku define dulu. Ini kan 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya. Hasilnya akan jadi 3 kali 3 juga. Aku define ini. Oke. Nah, di baris pertama, kolom pertama itu kan adalah hasil kali dalam yang ini sama yang ini kan, ya kan? Kita taruh di sini. Maka ini kali ini ya ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini. Tuh. 1. Nah, yang sebelahnya itu barisnya tetap baris pertama, tapi kolomnya kolom kedua. Yang ini yang kita operasikan. Jadi di sini bisa kita lock 23-nya dikunci.
C-nya dikunci, 23 dikunci, C-nya C-nya akan geser, oh sorry. Yang dikunci kebalikannya. C-nya kalau geser ke kanan, 23 kalau geser, benar C-nya dikunci. Ini kalau geser ke kanan, 27-nya dikunci. K dikunci, ini 28-nya dikunci. L dikunci, 29-nya dikunci. Oke, kita coba lihat. Gitu. Jadinya matriks identitas. Berarti benar, ini inverse-nya. Gitu ya. Hasil sebaliknya, Hg inverse kali Hg juga akan sama. Ya. Ya, tinggal ditentukan aja. Oke, sampai sini oke? Nomor 2 ya. Kalau Hg inverse kali Hg berarti yang bawah ini kali ini kan. Saya ngambil formatnya dulu. Formulanya saya hapus. Baris pertama sama kolom pertama. Ini tambah ini kali ini. Oke. Yang kita kunci adalah di sini ke kanannya itu JKL yang dikunci. Ini 23. Oke. Sama. Ya. A kali A inverse maupun A inverse kali A hasilnya adalah matriks identitas. Berarti ini betul adalah inverse dari matriks sebelumnya. Gitu. Benar nggak sih formulanya? Itu benar. 22. Nih 32. Nih 23. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, lebih mudah cara yang mana sih, Pak? Apa? Lebih mudah cara yang mana? Lebih mudah cara yang mana? Nah, kalau lebih mudahnya sebenarnya nggak masalah ya. Cuma lebih mudah kita tinggal ngelihat yang akan ngerjain siapa. Kalau yang ngerjain manusia, cara kayak gini, itu makanya manusia ngitung manual ya. Cara kayak gini itu sering error di perhitungannya. Bahkan bisa jadi ada error di pembulatan. Jadi di sini kan kita cuma bisa nyimpen berapa angka, ya kan? Excel pembulatan. Ada pembulatan kan. Nah, itu yang bikin error. Tapi kalau yang ngerjain komputer, cara kayak gini itu sistematik. Gitu. Artinya kita bisa ngoding, ya, kita bisa bikin programnya, tinggal kasih inputan A-nya berapa, dia jalanin, pakai looping, akan ketemu hasilnya. Gitu. Ya, makanya dia disebut metode numerik ininya. Kalau misalnya tertarik untuk mempelajari ini lebih jauh, nanti aku rekomendasiin bukunya, teman-teman bisa baca. Bukunya itu judulnya Metode Numerik, buatannya Pak Rinaldi Munir. Ya, beliau dosen ITB, jurusan informatika. Bagus. Di sana ada contoh, ada algoritma, ada kode programnya, meskipun kalau nggak salah kode programnya pakai Pascal. Ya, tapi teman-teman bisa ngikutin algoritmanya buat nerapin itu pakai Python gimana. Ya, silakan nanti dipelajari. Pak, tadi aku ngecek baru 1 angka doang sih, dan ternyata sama kok sama hasil kayak punya Bapak. Yang ini ya, waktu udah dihitung ya? Oke. Gitu. Oke, makasih ya ini. Nah.
Ada lagi nggak yang mau ditanyakan sebelum sesi sore ini kita akhiri? Pak, kalau misalnya nilainya kurang gimana, Pak? Soalnya kan saya setiap ngerjain kuis itu nilainya kurang terus. Nggak apa-apa, sebenarnya gini, kan tadi aku juga bilang kan, namanya matematika itu proses gitu. Hasil akhir juga bukan satu-satunya wah hasil akhirnya harus benar, nilainya harus bagus, itu enggak. Tapi kalau teman-teman prosesnya itu bagus, ya nggak masalah. Yang misalnya di kuis awal itu jelek, tapi kuis waktu hariannya itu meningkat terus, itu lebih bagus daripada yang dari awalnya bagus malah turun. Nah, kalau terkait sama nilai, asalkan teman-teman ngikutin kuisnya dikerjain, UTS dikerjain dengan baik, gitu. Itu nggak akan jelek kok nilainya. Ya. Nanti aku coba selesaiin koreksinya dulu. Habis koreksiannya selesai, mungkin aku bakal publish nilai sampai pertengahan semester berapa gitu. Cuma mohon maaf nggak bisa cepet ya. Mungkin minggu depan atau ini baru muncul. Sekalian kemarin-kemarin itu kan aku bukan koreksi sih, nge-cross check ulang presensi karena dapat laporan katanya presensi masih banyak yang dianggap nggak hadir gitu ya padahal ngerjain. Itu sekalian ngecek itu. Oke, Pak. Nanti aku infoin lagi. Yang jelas nggak usah khawatir kalau nilainya kurang, yang penting kalian berusaha semaksimal mungkin untuk ngerjain. Justru kalau nilainya kurang, dicek ini salahnya kenapa ya, ditanyain kalau ada yang nggak ngerti. Nanyanya nggak harus ke saya, nanya ke teman-teman satu kelasnya juga nggak apa-apa, nanya ke saya juga nggak apa-apa, nanya ke dosen lain juga nggak apa-apa. Nanya ke YouTube juga boleh, kayak tadi kan yang searching ya Pak ya? Iya, searching gitu. Itu searching itu skill yang dibutuhkan juga sih sekarang. Iya Ya. Pak. Kalau kalian nanti masuk banyak ke programming, skill searching itu juga akan sangat dipakai. Karena kita nggak mungkin ngapalin semuanya kan. Jadi kita harus tahu gambaran besarnya. Pas ada masalah kita harus tahu cara nyelesain masalah itu, nyarinya kemana. Oke Pak, baik. Oke, baik. Kalau misalnya nggak ada lagi, paling hari ini sampai situ dulu ya. Silahkan di evaluasi lagi. Nanti materi untuk pekan ini itu terkait dengan sistem bilangan, tentang binary, bilangan oktal, bilangan desimal, heksadesimal, termasuk di komputer itu gimana makainya. Oh, binary masuk MTK, Pak. Kirain saya. Oh ya, ini kan MTK komputer ya. Oke. Iya. Gitu ya. Iya, Baik, Pak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Salam. Izin live ya Pak. Assalamualaikum. Salam. Sukses ya. Terima kasih, Pak. Amin. Terima kasih banyak Pak atas ilmunya. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih banyak, Pak. Izin live ya. Ya. Aku tutup ya room-nya. Oke deh. Itu bisa. Jadi kemarin itu kita udah bahas soal nomor 1, 2, 3 sama aku lupa yang infrastruktur berapa. 5 sama 5. Nah, yang 5 sebentar, aku coba cek ininya dulu. Download. UTS. Ya, kalau ada yang mau nanya langsung aja nggak apa-apa ya. Maunya nggak harus nunggu dari aku. Langsung aja nanya itu juga boleh.
Oke. Ini ya UTS kemarin ya. Himpunan gampang. Relasi gampang. Cuma apa namanya yang pada bingung di jumlah angka pada bilangan sama. Itu gimana maksudnya? Itu pada bingungnya di sana. Terus hasil bagi sama sisa pembagian ini juga gampang. Ya. Nah, menghitung nilai sigma lebih gampang lagi. Perkalian matriks ini agak lebih susah, tapi bisa dikerjakan. Ya, ngitung hasil kalinya, ngitung determinannya, terus melihat apakah dia punya inverse atau enggak. Perlu kita ngitung inverse enggak di sini? Sebenarnya kalau dari pertanyaannya ini nggak perlu dihitung pun nggak apa-apa inverse-nya. Tapi kalau ada yang sudah ngitung, ya nggak apa-apa juga. Gitu. Oke, bahas yang matriks ya. Oke, bahas yang matriks. Oke. Kalau matriks sendiri, udah tahu kan? Apa namanya? Di sini kita punya dua matriks, G sama H. Ya, matriks G ukurannya berapa? Ordonya berapa? 4 kali 3. Dia punya 4 baris, dia punya 3 kolom. Ya. Matriks H 3 kali 4. Ya. Nah, kalau ini kita kalikan, hasilnya matriks berapa kali? Coba belajar gitu. Susah banget tahu belajar Mbak. Nanti kecil kan nanti. Ayo. Ayo berapa? Matriks G. Ordernya 4 kali 3 ya. Kok ini direbut? Itu pada doang. Matriks H. Ordernya 3 kali 4. Yang mau kita kalikan apa? G kali H atau H kali G? H kali Q. H kali G. Ih, kedengaran nih. Oke, H kali G. H kali Q. Oke. Mana kerjaan H kali G? Ngerti benar. Kalau H kali G berarti matriks yang kita dapat nanti matriks ukuran bisa nggak H kali G dikaliin? Bisa. Bisa. Kenapa bisa? Ih. Karena banyaknya kolom di matriks pertama sama banyaknya baris di matriks kedua itu sama kan? Karena ini sama, dia bisa dikalikan. Oke. Kalau dia selesai dikalikan, nanti kita akan dapat hasilnya matriks ukuran 3 kali 3. Ada 3 baris, ada 3 kolom. Ini ukurannya 3 kali 3. Matriksnya kayak apa? Saya coba lihat dulu. Wah, drakornya belum dimatiin. Oke, bentar. Aku buka Excel aja dah. Excel. Ngerjain ini, itu kemarin aku batasin nggak boleh pakai apa namanya Python, tapi buat ngecek jawabannya boleh ya. Kenapa? Supaya teman-teman tahu cara ngaliinnya gimana gitu. Kita punya matriks, aku salin dulu matriksnya. Ini yang G. Min 35 min 1 0 2 0 min 1 1
730. Yang hanya 5 min 1 2 1 min 2 2 4 2 4 5 min 2 2. Okay, let's check. 2 2 1. Ya, saya punya matriks G ini. Saya punya matriks H ini. Kita mau menghitung H kali G. H kali G itu ukurannya 3 kali 3. Ya. Karena tadi 3 baris dari matriks pertama, 3 kolom dari matriks kedua. Waktu dikaliin, itu yang akan ketaruh di sini. Nah, supaya teman-teman nggak bingung, ini aku taruh jadi 1 baris aja deh. Oke. Ini ya. Ini H, ini G, ini hasil kalinya. Kita mengalikan ini dengan ini. Sama dengan ini. Oke. Ini ya. Baris pertama, kolom pertama, itu kita mengoperasikan baris pertama, matriks pertama dengan kolom pertama. Itu yang kita operasikan. Operasinya apa? Hasil kali dengan sigma AI kali 5 kali 0, ditambah min 1 kali min 1, ditambah 2 kali 0, ditambah 1 kali 7. Kayak gitu. Hasilnya berapa itu kita taruh di sini. Ya. Lima kali 0, 0. Min 1 kali 1, min 1 kali min 1, 1. 2 kali 0, 0. 1 kali 7, 7. 0 tambah 1 tambah 0 tambah 7, 8. Sini 8. Di baris pertama, kolom pertama, nilainya 8 karena hasil dari ini. Baris pertama, kolom kedua, kita lakukan hal yang sama. 5 kali min 3, min 15. Sorry. Min 1 kali 0, 0. 2 kali min 1, min 2. 1 kali 3, 3. Min 15, tambah 0, tambah min 2, tambah 3, min 14 ya. Ya, koreksi aja kalau misalnya salah gitu. Nanti aku bikin pakai formula di sini, kita akan coba lihat langsung. Baris pertama, kolom ketiga juga sama. 5 kali 5, 25, min 1 kali min 2, min 2, 2 kali 1, 2, 1 kali 0, 0. Ini 25. Kan 14, 25. Baris pertamanya. Yang baris kedua juga sama. Kita kalikan baris kedua dengan kolom pertama, itu akan taruh di sini. Baris kedua dengan kolom kedua, taruh di sini. Baris kedua dengan kolom ketiga, taruh di sini. Ya. Ini kali ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini.
Oke, ini 12. Ya. Min 2 kali 0, 0. 2 kali min 1, min 2. 4 kali 0, 0. 2 kali 7, 14. Min 2 tambah 14, 12. Itu ya. Yang samping-sampingnya juga sama. Itu B. Ke kanan, B-nya dikit. Ke bawah, 6-nya dikit. Nah, kalau kita lanjutin nanti kayak gini. Yang baris ini, itu hasil kali baris kedua sama kolom kedua. Baris ini adalah hasil kali baris kedua kolom ketiga. Ini baris ketiga kolom 1. Ini baris 3 kolom 2. Yang ini baris ketiga kolom ketiga. Ya. Kita dapat hasil kali matriksnya ini. Oke. Dan sampai sini. Dan bisa ya. Kalau ada yang nanya, kalau bisa jangan lewat chat ya. Soalnya kadang-kadang nggak kebaca. Makanya mending buka mic-nya aja, cerita di situ. Gitu. Ya. Nah, ini hasil kalinya. Berapa determinannya? Ngitung determinan gimana sih? Di min 2, Pak. Ke kanan tuh 8, 12, 9, sama min 14, 8, min 4, tambahin 2 baris ke kanan. Gitu kan, tidak sengaja gitu. Kamu ngambil yang ini? Iya, yang 8, 12, 9 sama... Oh, yang ini? Iya. Oke. Yang kolom pertama ya. Nah, determinan kan kita bisa ngambil baris pertama, baris kedua, baris ketiga, kolom pertama, kolom kedua, ataupun kolom ketiga ya. Kalau ukurannya 3 kali 3 kayak gini. Ya. Yang kita hitung adalah sini deh, determinan HG. Sama dengan kalau kamu ngambil kan formulanya sebenarnya sigma minus 1 pangkat I plus J dikalikan dengan AIJ dikalikan dengan minornya di titik AIJ kan. Nah, kamu ngambil yang 8, 12, 9. Gitu. Nah, 8 ini ada di posisi 1,1. Artinya posisi ini positif. Ya. 12-nya itu ada di posisi 2,1. Artinya dia negatif. 9-nya ini positif. Dikalikan nilai, udah. Minusnya kali nilainya udah, dikalikan minornya. Di sini minornya adalah berapa? Ini kan yang satu kan, yang di titik ini kan. Minornya ini. Ya. 8, min 2, min 4, 28. Sorry. Min 4, 28. Aku pindahin sini deh. Ini dikali determinannya. Nanti habis itu baru ditambahin ini. Kalinya pakai silang aja deh. Nah, 12 di sini. Minornya adalah min 14, 25, min 4, 28. Ya, ditambah yang ini 9 dikali minornya di titik ini, berarti kan tanpa baris ketiga, tanpa kolom pertama kan. Jadi di sini min 14, 25, 8, min 2. Nah, kita hitung determinan ini.
Berapa determinan ini, berapa determinan ini, berapa determinan ini. Nah, kalau 2 kali 2 ngitung determinannya gampang. Cuma tinggal AD min BC. Ya. Jadi di sini 8 dikali sama dengan A kali D dikurangi B kali C. Gitu. Oke. Juga sama. Mas, ke masjid dulu, Mas. Itu tinggal kita hitung. Determinan ini 216. Determinan ini minus 292. Determinan ini minus 172. 8 kali 216 tambah min 12 kali min 292 tambah 9 kali min 172 hasilnya berapa? 8 kali 16. Salah. Salah? Ini kali. Jadi 3684. Ini determinannya. Matriks H kali G. Ya. Nah, determinan dipakai buat apa sih? Untuk menentukan kan, determine. Menentukan apa? Menentukan apakah dia punya inverse atau enggak. Kalau dia punya inverse, artinya apa? Determinannya tidak sama dengan 0. Dan sebaliknya, kalau determinannya tidak sama dengan 0, dia punya inverse. Kalau determinannya 0, dia tidak punya inverse. Jadi itu punya hubungan biimplikasi. Karena di sini determinannya kita hitung tadi hasilnya 3684, berarti dia punya inverse atau enggak? Punya ya? Ini enggak 0. Karena ini enggak 0, makanya dia punya inverse. Gitu. Perlu dihitung inverse-nya enggak? Sebenarnya enggak. Nih. Pertanyaan nomor 5 kan, diberikan 2 buah matriks, G sama H, hitung H kali G. Tadi udah kita coba hitung. Determinan matriks tersebut berapa? Sudah kita hitung juga, 3000 sekian tadi. Nah, pertanyaan ketiga, apakah matriks tersebut punya inverse? Kan nanyanya cuma punya inverse atau enggak kan? Iya Pak, punya Pak. Karena nilainya bukan 0. Iya, karena determinannya enggak 0, dia punya inverse. Tapi inverse-nya berapa? Bisa kita hitung. Hitungnya gimana? Ya, Dari ajoinnya dulu. Ya, bisa nge-join segala macam, walaupun itu nggak diminta di soal. Aku ngajarin satu cara lain untuk ngitung inverse, ya. Sebenarnya ini bagian dari materi matriks juga. Waktu membahas tentang OBE, ya, sistem persamaan linear dan OBE, itu ada satu teknik untuk mencari inverse menggunakan OBE, menggunakan metode numerik. Nah, ternyata videonya belum diupload, jadi aku jelasin di sini aja. Oke. Di video yang kemarin juga ada sebenarnya. Nanti teman-teman bisa nonton dari video itu.